Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk di saung Sunda ini, tentu dalam rangka talabul ilmi. Salawat dan juga salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema di siang hari ini kita akan membahas tentang Palestina memanggil kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang kita akan renungkan di siang hari ini, ada sebuah kisah yang menarik. Kisah ini dikisahkan oleh Abi Wa'il, di mana Sahal ibn Hunayf pernah berdiri ketika terjadi perang Siffin. Kemudian dia mengatakan, ittahimu anfusakum, ittahimu anfusakum, laqad kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah walau nara qitalan laqatalna wa dhalika fi sulhi alladhi kana baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal musyrikin. Wahai manusia, koreksilah diri-diri kalian. Ketika perjanjian Hudaybiyah, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya waktu itu kami melihat adanya pembunuhan, pasti kami telah siap untuk berperang. Hal itu terjadi ketika terjadi perdamaian antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik Arab. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq wa hum ala batil. Rasul, bukankah kita berada di atas kebenaran dan orang-orang musyrik itu di atas kebatilan? Qala, maka Rasul mengatakan, bala, tentu wahai Umar. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, alaysa qad lana fil jannati wa qad lahum fin nar. Bukankah kalau seandainya kita berperang melawan orang-orang musyrik kemudian kita terbunuh? Beliau mengatakan, bukankah jika kita terbunuh kita akan masuk surga, sedangkan jika mereka orang-orang kafir terbunuh pasti masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, bala ya Umar, tentu wahai Umar. Dan kisahnya panjang. Tapi di sini ada kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu an.
mengatakan di hadapan Nabi SAW, bukankah kalau seandainya kita yang terbunuh kita masuk surga? Dan bukankah apabila mereka yang terbunuh dipastikan masuk neraka? Perkataan Umar ini diulang saat terjadi perang Uhud. Kita tahu bahwa perang Uhud ini adalah perang kekalahan kaum muslimin. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memutar hari. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari itu diputarkan oleh Allah. Terkadang menang, terkadang kalah. Dalam peristiwa perang Uhud, ketika pasukan kaum muslimin terdesak akibat kekalahan pasukan pemanah ketika itu yang diletakkan di Bukit Ainain, Rasul terluka. Orang-orang yang beriman juga dari kalangan para sahabat banyak yang mati syahid dan terluka, sehingga kemudian sebagian kaum muslimin mengalami kekalahan. Maka mereka pun dipukul mundur oleh pasukan orang-orang Quraisy itu. Di malam hari, Abi Sufyan yang ketika itu masih musyrik, Abi Sufyan ibn Harb ini, karena memang kondisi gelap, dia merasa bahwa pasukannya sudah menang, sudah berhasil membunuh Rasul, Abu Bakar dan Umar. Jadi kemudian Abu Sufyan ini berteriak kepada kaum muslimin dan mengatakan, adakah Muhammad di situ? Adakah Abu Bakar di situ? Adakah Umar di situ? Nabi SAW dalam kegelapan mengisyaratkan kepada orang-orang agar jangan menjawab ucapan Abi Sufyan. Diam. Kemudian Abi Sufyan mengulang lagi, adakah Muhammad? Adakah Abu Bakar? Adakah Umar? Rasul tetap mengisyaratkan untuk tidak dijawab. Tetapi ketika Abi Sufyan sudah mulai menyentuh persoalan akidah, maka Rasul tidak tinggal diam. Tiba-tiba kemudian Abi Sufyan mengatakan di hadapan kaum muslimin yang ketika itu dalam kondisi gelap, tidak tahu di mana satu mereka, tiba-tiba mengatakan u'lu khubal. U'lu khubal artinya sungguh mulia berhala kami Khubal. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian diam? Jawab ucapan si Abi Sufyan kafir itu. Maka Umar mengatakan, apa yang harus kami jawab wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, katakan kepadanya, Allahu a'la wa ajal. Katakan kepadanya, Allah jauh lebih tinggi dan lebih agung. Maka Umar bangkit di kegelapan itu dan mengatakan, Allahu a'la wa ajal. Dibalas lagi oleh Abi Sufyan dan mengatakan, lana uzza wala uzza lakum. Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Maka Rasul mengatakan, balas lagi. Kata Umar, apa yang harus aku balas? Maka Rasul mengatakan, katakan Allahu maulana la maula lakum. Allah lah pelindung kami dan tidak akan melindungi kalian. Kemudian terjadi dialog antara Umar dan juga Abi Sufyan dalam kegelapan itu. Kemudian Abi Sufyan mengatakan, yaumun biyaumin, yaumun biyaumin, innal ayyam daulin wa innal harba sijal. Kata Abi Sufyan, hari ini adalah hari pembalasan kami terhadap perang Badar, dan hari-hari itu silih berganti, perang kadang kalah dan perang kadang menang. Maka Umar mengatakan, la sawa ya Aba Sufyan, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Maka Umar mengatakan, oh tidak sama, karena orang-orang yang terbunuh di antara kami dipastikan masuk surga, dan orang-orang terbunuh di antara kalian dipastikan masuk neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada
di Gaza hari ini, di Palestina hari ini. Para mujahidin, para syuhada yang terbunuh di sana, maka kematian mereka akan tidak sama dengan kematian orang-orang Zionis Yahudi yang tertembak atau terbom oleh tentara mujahidin. Seandainya para mujahidin, orang-orang yang mereka mempertahankan harta, rumah, negara, bahkan kesucian Baitul Maqdis, Allah takdirkan wafat, insya Allah mereka adalah para syuhada. Dan keutamaan orang yang mati syahid jelas masuk surga. Tapi kalau seandainya orang-orang kafir Zionis Yahudi itu yang mati terbantai oleh tentara para mujahidin, dipastikan mereka masuk neraka. Karena Umar yang mengatakan qatlana fil jannah wa qatlahum finnar, orang yang terbunuh di antara kita dipastikan masuk surga, tapi orang yang terbunuh dari musuh kita dipastikan masuk neraka. Walaupun secara kasat mata, ma'asyiral muslimin, mereka terbunuh, mati, dan kita yang ada di sini tetap hidup dan bisa menikmati kehidupan. Hakikatnya mereka yang hidup, kita yang mati. Bukan mereka yang mati, kita yang mati di sini. Mereka yang hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal hum ahya inda rabbihim yurzakun." Jangan kalian sangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati. Tidak, mereka tidak mati. Mereka hidup dan mereka sedang diberikan rizki di hadapan Rabb mereka. Belum tentu kita hidup nyaman di sini, jauh lebih mulia dibandingkan hidup mereka yang susah makan. Ma'asyiral muslimin, banyak pelajaran yang kita bisa petik dari kondisi saudara kita yang luar biasa, kesabaran mereka di Palestina, yang boleh jadi kalau kita yang menduduki posisi mereka, kita tidak akan sanggup. Saya ilustrasikan. Ingat waktu banyak bencana di negeri kita itu, kita sering mendengar apabila ada gempa bumi yang terjadi di beberapa daerah di tempat kita, kemudian menghilangkan rumah-rumah, menghilangkan harta benda, menghilangkan seluruh kekayaan-kekayaan manusia. Kita sering mendengar banyak orang yang kemudian melakukan kejahatan, mencuri, merampok, karena ingin bertahan hidup kan. Tapi itu tidak terjadi di Gaza. Hebat. Tidak terjadi di Gaza, tidak terjadi di Palestina yang seperti ini. Padahal mereka luar biasa. Boleh jadi di antara mereka ada yang 1 hari tak makan, 2 hari, 3 hari kelaparan. Tetapi mereka tidak melakukan kejahatan. Tidak ada perampokan, tidak ada pencopetan, tidak ada perbuatan-perbuatan kriminal di sana. Mereka hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, katanya. Dialah pelindung kita. Ini pelajaran bagi kita. Bagaimana kesabaran orang-orang Palestina itu luar biasa. Tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak memiliki di sini. Bahkan saya melihat potongan video itu. Ketika ada seorang ibu membawa bayinya yang meninggal, anaknya masih 2-3 tahun begitu, tidak ada di raut kesedihan di wajahnya, dan mengatakan, "Ya Allah, terimalah anakku, semoga dia menjadi syafaat bagiku pada hari kiamat. Dan kalaupun kemudian anak ini meninggal, ya Allah, berikan penerusnya dari rahim-rahim yang lainnya yang akan mempertahankan Palestina," katanya. Terbuat dari apa hati seorang ibu ini? Kesabaran yang luar biasa.
Bahkan ada anak-anak Gaza yang rumahnya dibom, sehingga kemudian keluarganya banyak yang mati syahid, terkena runtuhan. Karena kita yakin hadis Nabi SAW, orang yang mati syahid itu bukan hanya orang yang meninggal saat peperangan, tetapi orang-orang yang tenggelam itu juga dikatakan syahid. Orang yang terbakar dikatakan syahid. Orang yang tertimbun runtuhan itu juga dikatakan syahid. Tapi Gaza ini mengumpulkan syuhada yang banyak. Selain mereka diserang, mereka pun mati dalam runtuhan. Ada yang selamat, anak kecil dengan ayahnya. Luka ayahnya lebih parah, luka dirinya lebih parah daripada ayahnya. Tetapi anak ini justru dia malah menolong ayahnya. Lihat bagaimana tarbiyah anak-anak warga Gaza itu luar biasa. Anak-anak keceriahannya luar biasa, padahal di tengah-tengah konflik itu. Anak-anak kita tidak seperti anak-anak Gaza, karena mungkin terbiasa dengan kehidupan dunia dan tidak terbiasa dengan kesulitan. Kalau seandainya mungkin anak-anak kita yang ada di sana, mungkin menjeritlah anak-anak kita tuh. Tapi anak sana luar biasa. Padahal mereka sebagiannya yatim, ayahnya meninggal dunia. Tapi anak-anak mereka luar biasa. Itulah yang kemudian harusnya jadi pelajaran bagi kita. Macam mana mereka bisa mentarbiah anak-anak mereka seolah-olah sudah dibina untuk menjadi para mujahidin fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun Palestina ini negeri yang sangat bersejarah bagi dunia. Di situ tempat penyembelihan Ismail. Di situ tempat pemenggalan kepala Yahya ibn Zakaria. Di situ tempat keajaiban Sulaiman. Pelipur lara Nabi SAW saat dakwahnya ditolak ke sana kemari, akhirnya dihibur hatinya dengan cara diisra mi'rajkan lewat Palestina. Di situ mihrab Zakaria. Di situ hijrah para sahabat-sahabat Nabi SAW. Adanya Bilal ibn Rabah saat Umar ibn Khattab berhasil menguasai Baitul Maqdis. Dan banyak sejarah. Artinya kita tidak mungkin lepas daripada Palestina. Tidak bisa lepas dari mereka. Makanya kenapa kemudian hari ini yang semakin memarah Gaza ini, coba anda bisa bayangkan, kalau kita lihat di peta, Gaza itu hanya setitik saja jalur Gaza itu. Bahkan kalau petanya tidak besar mungkin tak nampak pula tuh. Karena dari 100% itu 85%-nya sudah dicaplok Israel. Jadi hampir Palestina itu terhapus dari peta tuh. Itu negara kecil. Tapi lihat bagaimana negara kecil yang sekecil-kecilnya itu diserang oleh negara-negara yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Coba bayangkan. Bagaimana mungkin Amerika, negara adidaya terbesar dunia, bisa ikut pula membantu Israel untuk membunuh warga Gaza? Belum Inggrisnya, belum NATO-nya. Padahal ini negara kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bagaimana kepengecutan orang-orang Yahudi ketika melawan kaum muslimin. Sangat-sangat pengecut sekali. Bukti kepengecutan mereka itu karena yang mereka bunuh bukan para tentara. Kalau anda memang seorang batal dalam bahasa Arab, pemberani, pahlawan, maka berhadap-hadapanlah antara tentara dengan tentara. Bukan menghantam anak-anak yang kecil yang tidak bisa apa-apa, perempuan, orang sakit, orang tua. Itu yang banyak korban hari ini kan. Makanya kalau kita melihat, subhanallah, kalau tidak melelehkan air mata, keraslah hati kita tuh. Bagaimana banyaknya kemudian orang tua yang kehilangan anak-anak mereka
Dan kehilangan anak itu musibah yang paling besar yang dirasakan orang tua. Kalau anda kehilangan orang tua, ya sedih, tapi tidak sesedih ketika menghilang atau anak kita meninggal. Anda kehilangan pasangan, sedih juga, tapi tidak sesedih ketika anak meninggal. Bahkan ada satu keluarga semua anaknya meninggal, tapi ketabahannya luar biasa. Belum lagi terbalik, anak-anak yang sama sekali nggak punya orang tua menjadi yatim piatu. Belum lagi yang terluka dan begitu seterusnya. Ini pemandangan-pemandangan yang memilukan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mana keberanian orang-orang Yahudi itu? Dari dulu orang Yahudi itu pengecut. Kalau hanya melawan anak-anak, melawan perempuan, melawan orang tua, kenapa mesti kemudian menjatuhkan bom di situ? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sangat mengutuk perbuatan ini. Dahulu Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, "Ya Salah, lima la tadhak?" Wahai Salah, kenapa engkau tidak tertawa? Maka Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Kaifa adhak wali ikhwatun yuqtaluna fi biladil muslimin?" Bagaimana mungkin aku bisa tertawa, kata Salahuddin, sementara saudara-saudaraku dibantai di negerinya sendiri kaum muslimin. Wal Qudsu fi yadi salabiyin, sementara Baitul Maqdis dikuasai orang-orang salib. Wa ini wallahi astahi an adhak, dan demi Allah aku sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau aku sampai tertawa di bawah penderitaan kaum muslimin yang terbantai di Palestina, katanya. Ini perkataan Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai satu hari Salahuddin mendengar banyak pembantaian yang dilakukan orang-orang salib terhadap anak-anak, wanita-wanita, orang-orang yang tidak berdaya dibantai, termasuk juga mencegat jemaah haji, kemudian dirampok lagi hartanya. Sampai kemudian dia mendengar ucapan Arnat. Arnat ini pemimpin salib kata-kata itu, mengatakan kepada kaum muslimin yang tertindas, "Qulu li Muhammadikum an yukhallisakum," katanya. Katakan kepada Muhammad kalian, katakan kepada Muhammad kalian agar kalian ditolong oleh Muhammad kalian. Mana Muhammad kalian, katanya. Mana Muhammad kalian? Ucapan ini sampai ke telinga Salahuddin Al-Ayyubi. Maka ucapan ini membuat menangis Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya dia salat di malam hari sambil menangis dan mengatakan, "Ya Rabb, kalau engkau izinkan, jadikan aku pengganti Nabi, aku yang akan membela agama ini." Maka hari-hari berikutnya Salahuddin mengumpulkan pasukan besar, kemudian berceramah di hadapan pasukan besar yang mengatakan, "Wahai pasukanku, ya jundallah, wahai pasukan-pasukan Allah, kalian sudah tahu apa yang dikatakan Arnat, pemimpin salib itu." Dia mengatakan, "Aina bi Muhammadikum an yukhallisakum?" Di mana Muhammad kalian yang akan menolong kalian, katanya. Maka kata Salahuddin, "Ya, pengganti Muhammad sudah di sini. Kalau kalian wahai pasukan-pasukan Allah ingin membantu diriku, bergabunglah dengan aku." Maka semua pasukan Salahuddin bertakbir dan mengatakan, "Allahu Akbar, nahnu fida'u Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Allahu Akbar, kami semua siap membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ bergerak, kemudian menghancurkan orang-orang salib yang menguasai Al-Quds kala itu. Dan inilah pembebasan kedua Salahuddin Al-Ayyubi. Ditangkaplah orang yang mengatakan ucapan yang tidak baik itu, dimasukkan ke dalam penjara dan mengatakan, "Betul kau yang mengatakan, di mana Muhammad? Mana Muhammad kalian yang akan menolong kalian?" Maka Arnat, di pemimpin mereka, mengatakan, "Iya." Maka Salahuddin mengambil pedang kemudian memenggal kepalanya dan mengatakan, "Inilah balasannya kepada orang yang telah bicara yang tidak layak kepada nabinya."
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana sikap Salahuddin mengajarkan kepada kita bahwa hati kita ini kaum muslimin dengan muslim yang lain itu harusnya satu hati. Karena bangkitnya pasukan Salahuddin yang akhirnya merontokkan Al-Quds di bawah kekuasaan Salibi itu karena dia tidak tahan melihat saudaranya dibantai, anak-anak dibunuh, perempuan dibantai, orang-orang yang tidak mampu mengangkat senjata juga jadi sasaran. Itu yang membangkitkan Salahuddin akhirnya menyerang. Bahkan di zaman Nabi SAW, Rasul itu kan pernah suatu ketika diboikot selama 3 tahun sampai kelaparan, sampai sebagian mereka memakan dedaunan. Kemudian berdirilah seorang musyrik namanya Zuhair dan mengatakan kepada para pembesar orang-orang musyrik, aina qulubukum, di mana hati-hati kalian? Bani Hashim sudah 3 tahun mereka kelaparan karena berkat pemboikotan kalian kepada mereka. Kalau kalian tidak cepat membereskannya, menghentikan pemboikotan itu dan merobek perjanjiannya, maka kami akan bangkit membantu Bani Hashim, kata Zuhair. Padahal dia orang musyrik, dia orang kafir. Yang ingin saya katakan, apakah hati seorang Zuhair lebih lembut dibandingkan hati kita seorang muslim? Kalau saja seorang Zuhair yang kafir musyrik masih menyembah berhala, dia tahu apa arti kemanusiaan. Harusnya kita yang muslim melihat sesama muslim, lebih lagi bukan hanya ke kacamatanya demi kemanusiaan, bukan hanya itu saja, tapi di sini ada ikatan akidah, ada ikatan ibadah, ada ikatan muamalah. Karena Nabi SAW yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya persis seperti mencintai dirinya sendiri. Ikhwan, aturan perang dalam Islam itu jelas, sangat jelas sekali. Nabi SAW menasihatkan para sahabatnya di setiap peperangannya. Apa kata Nabi SAW? Jangan pernah membunuh anak-anak. La taqtulu al-walida. Jangan pernah membunuh anak-anak. Walan nisa. Jangan pernah membunuh perempuan. Wala syuyuh. Jangan pernah membunuh orang-orang tua renta yang tidak sanggup mengangkat senjata. Bahkan wala ruhbaniyah fi saumaihi. Jangan pula membunuh rahib-rahib yang ada di gereja-gereja. Bayangkan, ini wasiat Rasul kepada para sahabat saat berperang. Jangan bunuh anak, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh orang terluka, jangan bunuh orang sakit, bahkan pendeta dalam gereja jangan dibunuh. Itu wasiat Rasul. Bahwa peperangan juga ada adabnya dalam Islam itu. Tapi sekarang kita saksikan orang-orang Zionis Yahudi ini, adakah adab bagi mereka dalam peperangan? Tidak, karena hati mereka itu bagaikan batu, persis seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, summa qasat qulubuhum. Kemudian menjadi keraslah hati-hati kalian. Khitab ayat ini kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Hati orang Yahudi itu seperti batu, ikhwan, tidak ada rahmat sama sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan mereka merencanakan untuk menuklir itu orang Palestina itu. Memang betul-betul ingin mengadakan genosida yang terang-terangan gitu ya. Ingin menghabiskan kaum muslimin yang ada di Palestina dan ingin menguasai secara penuh itu Palestina di bawah kekuasaan Israel Raya. Tapi kita yakin ma'asyiral muslimin, Palestina tidak akan hilang dari peta dunia. Palestina tidak akan hilang dari peta dunia. Kita yakin karena disitulah tempat kekuatan kaum muslimin akan berkumpul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Mu'tasim, di zaman Imam Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim, kita tahu bahwa ada satu negara yang dikuasai orang-orang salib, namanya Amuriyah.
Di Amuriah ini ada tahanan wanita muslimah, tiba-tiba dilecehkan oleh tentara salib dalam penjara tuh. Tidak terima wanita ini. Kemudian wanita ini berteriak-teriak dan mengatakan, wa mu'tasimat, wa mu'tasimat, wahai khalifah Mu'tasim, wahai khalifah Mu'tasim, tolong aku, katanya. Kemudian para tentara salib ini mengatakan sambil tertawa, heh wanita, di mana engkau dan di mana Mu'tasim, katanya. Karena Mu'tasim itu berada di Baghdad, ini di Amuriah, beda negara. Macam mana kemudian Mu'tasim bisa menolong kamu? Kan di zaman itu tidak ada internet yang bisa dihubungi siapapun. Tapi Allah Maha tahu jeritan wanita ini. Ada wanita, ada seorang muslim mendengar jeritan wanita ini. Kemudian dia pergi ke Baghdad, menyampaikan jeritan wanita ini kepada Mu'tasim dan mengatakan, ya khalifah, seorang wanita memanggil-manggil karena dilecehkan kehormatannya dan mengatakan, wa Mu'tasimat, wahai Mu'tasim, di mana kamu? Apa yang terjadi? Bangkit amarah Mu'tasim ini. Tampak kemarahannya. Kenapa? Karena seorang wanita muslimah dilecehkan kehormatannya. Bangkit kemarahannya dan mengatakan, labbaiki, aku penuhi panggilan wahai wanita muslimah. Bergeraklah pasukan Baghdad datang ke Amuriah, kemudian menyerbu sampai ke akar-akarnya, dihancurkan Mu'tasim. Kemudian dia mencari wanita itu dan setelah ketemu, aku sudah datang memenuhi panggilanmu. Jadi kalau seandainya satu wanita dilecehkan, Mu'tasim kemudian marah, bagaimana pula dengan hari ini Palestina? Kok kita tidak marah ketika anak-anak dibantai, perempuan dilecehkan, tempat-tempat ibadah dibom, tempat-tempat rumah sakit juga tak kalah juga kena bom. Pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man adzlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa lagi yang lebih zalim, kata Allah, dibandingkan orang-orang yang mencegah masjid-masjid dimakmurkan dan hendak dirobohkan lagi masjidnya. Ini bukan hendak dirobohkan, memang sudah dirobohkan. Siapa yang lebih zalim dibandingkan orang yang merobohkan tempat-tempat ibadah itu? Yahudi itu makhluk yang zalim, makhluk yang terkutuk, sahibul qiradata wal khanazir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kita marah. Kita harus marah ketika melihat saudara-saudara kita dilecehkan kehormatan, apalagi sampai dibantai, apalagi bayi-bayi baru lahir aja sudah mati. Apa salah mereka? Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kelak bayi-bayi itu akan datang kepada Allah dan mengatakan, dosa apa, salahku apa, kenapa kau bisa membunuhku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah dari sini maka para ulama pun alhamdulillah sudah banyak fatwa-fatwa para ulama. Sampai yang terakhir saya dengar Syekh Utsman Khamis mengatakan, hari ini kita wajib membantu saudara-saudara kita. Sudah jangan cerita soal Hamas, soal Hizbullah, soal Libanon, soal Iran, soal macam-macam, tidak usah dibahas itu. Jangan meretakkan kalimat kaum muslimin. Kenyataannya sekarang Israel bukan sedang berhadapan dengan Hamas, Israel bukan berhadapan dengan Hizbullah, tidak, tapi ini mukmin berhadapan dengan kafir. Perang hari ini antara perang mukmin dan kafir. Karena yang mati itu bukan orang Hamas, sedikit orang Hamas yang meninggal. Yang mati ini warga sipil, anak-anak. Lihat apa yang dikatakan Menteri Luar Negeri kita, setiap 10 menit sekali ada kematian bayi. 10 menit ada lagi mati, 10 menit ada lagi mati. Itu anak-anak tuh, belum lagi orang tua. Dari sini kita tahu bahwa orang-orang Yahudi Zionis bukan sedang berperang, mereka sedang membantai intinya. Kalau seandainya kemudian pembantaian ini dibiarkan, ma'asyiral muslimin, kita harus bersyukur kepada orang-orang Palestina. Mereka bagaimanapun sudah melaksanakan fardu kifayah, menjaga Masjidil Aqsa yang kita tidak bisa menjaganya loh.
Saya tanya, sementara ini siapa yang menjaga Masjidil Aqsa? Bukan kita. Orang-orang Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa sampai hari ini. Kita bersyukur mereka sudah melaksanakan fardu kifayah, karena kita tidak sanggup untuk menjaganya. Hanya mereka yang sanggup menjaganya. Maka sekarang saudara-saudara kita lagi dibantai, tidak tahu rasa syukur pula, kemudian kita tertawa di atas penderitaan orang. Na'udzubillah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, para ulama sudah menyerukan kepada kita untuk memperbanyak doa untuk mereka, menolong secara materi kepada mereka, dan tidak menyebarkan berita-berita yang merugikan kaum muslimin yang ada di sana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada yang bertanya, Ustaz, bisa enggak saya berangkat ke Palestina? Saya ingin menyerahkan jiwa saya dan berjihad di sana. Kalau masalah ini tentu tunggu dulu. Karena Al-Quran sendiri lebih banyak bercerita tentang jihad dengan harta dibandingkan jihad dengan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan jihad ini tidak lepas daripada pemerintah. Makanya Imam Malik mengatakan makruh orang yang berjihad tanpa izin pemerintah. Kecuali kalau pemerintah kita ini meminta atau menggalang dukungan, siapa yang ingin datang ke Palestina jadi relawan perang, silahkan daftar. Berarti pemerintah yang membuka diri. Kalau memang kata pemerintah seperti itu, daftar. Boleh kita jihad dengan visi kita. Karena namanya jihad itu harus ada kemampuan, kata ulama. Di antara syarat jihad itu harus ada kemampuan. Anda mampu apa? Pernah memegang AK, pistol? Pernah? Atau hanya ketepel saja? Cuaca di sini beda dengan di sana. Cuaca di sini enak, di sana ekstrim terkadang, debunya, panasnya, dinginnya. Sanggup Anda hidup di sana? Jangankan cerita kita masuk ke Palestina, bantuan-bantuan yang masuk ke Palestina aja susah. Orang Palestina aja tidak bisa keluar, cerita pula mau ke Palestina. Makanya masalah jihad ini masalah urusan pemerintah. Biarlah pemerintah yang tahu maslahatnya. Dan alhamdulillah saya dengar pemerintah kita sudah mulai mengirim bantuan. Walaupun telat gitu, harusnya kan dari awal-awal kan itu ya. Alhamdulillah sudah mulai bergerak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal pemboikotan, karena sekarang ramai di media itu. Kita boikot produk Yahudi, boikot produk orang-orang kafir dan begitu seterusnya. Ini pun jangan kemudian dipahami secara mutlak. Memang pemboikotan itu juga terkadang penting. Karena terkadang sokongan-sokongan dana itu juga tersalur dari produk-produk tertentu kan, untuk menggempur warga kita Palestina. Tapi ingat, di sana ada maslahat, ada madarat. Sekarang kalau umpamanya ada perusahaan yang bekerja juga orang-orang kita yang ada di situ. Yang bekerja di perusahaan itu mungkin orang-orang kita, orang muslim yang ada di sini kan. Kemudian kita boikot produknya, akhirnya terjadi PHK. Siapa yang tanggung jawab? Satu, ya. Yang kedua, lihat maslahatnya. Kalau memang pemerintah sudah ikut campur tangan, memang bergerak, kata pemerintah ini tidak bisa, karena kalian membantu orang-orang Yahudi. Kalau memang pemerintah mengatakan seperti itu, kita sokong. Karena yang tahu maslahat dan mafsadah itu pemerintah kita, bukan individu kita, kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka harus dirinci soal pemboikotan ini. Kalau memang ada maslahatnya dan pemerintah juga menyerukan, kita ikut. Tapi kalau besar madaratnya, maka timbanglah antara maslahat dan madarat, kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian sekarang banyak juga persoalan-persoalan akhir-akhir ini. Bendera Palestina diganti dengan semangka lah, kan begitu. Ini akhirnya berita ini sudah centang perenang kemana-mana jadinya. Sudahlah fokus memikirkan anak-anak di Palestina, bagaimana nasib mereka, kehidupan warga-warga Palestina, bagaimana malam mereka, siang mereka, makan mereka, minum mereka, obat mereka, dan begitu seterusnya.
dan doa-doa yang kuat yang kita berikan kepada mereka itu yang harus didahulukan untuk kemenangan saudara-saudara kita di sana dan kehancuran orang-orang Zionis Yahudi itu. Dan juga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, istiqomah kepada para mujahidin yang ada di sana. Kalau bukan karena Allah, kemudian mereka siapa lagi yang akan menjaga Masjidil Aqsa, ikhwan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita serukan sebagaimana yang sudah diserukan para masyayikh untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di tempat-tempat dan waktu-waktu mustajab, kemudian menolong dengan harta kita dan sampaikan berita yang benar tentang Palestina. Ya, itu yang sering saya ulang-ulang 3 perkara ini, karena apa yang bisa kita lakukan kecuali hanya itu. Tapi mudah-mudahan kalau ratusan ribuan bahkan jutaan jiwa ini mau mendoakan saudara kita, membantu saudara kita, minimalnya meringankan nasib mereka. Ya, kalau seandainya memang kita bisa mengambil anak-anak mereka diangkat oleh kita, kan lebih baik lagi itu. Tapi subhanallah, mereka punya izzah orang-orang sana itu. Sampai berita yang terakhir apa? Tangan dan kaki anak-anak itu ditulisi namanya. Tangan dan kaki anak-anak kecil itu dikasih nama, dikasih tanda. Jadi kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan mereka terkena reruntuhan bangunan, terkena serpihan senjata kemudian mati, terkadang kan tidak bisa lagi, mungkin ada wajahnya hancur ataupun mungkin patah sana sini kan gitu. Mereka bisa mengenali dari nama di kaki dan tangannya itu, seolah-olah mereka sudah siap syahid. Itu yang luar biasa tuh. Anak-anak itu seolah-olah sudah siap syahid. Harusnya kita cemburulah dengan mereka kan gitu. Harusnya kita cemburu dengan mereka. Mereka anak-anak kecil sudah siap syahid. Kita pula di sini disibukkan dengan urusan dunia dan dunia. Persis kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia yang berakhir dengan takut kepada kematian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira tidak bisa lama-lama. Ini suara mulai serak juga. Taib, sebelum saya tutup kita buka tanya jawab saja. Silakan, mungkin ada di antara jemaah sekalian yang ingin bertanya. Kita buka tanya jawab aja. Ya. Kan di sana anak-anak kecilnya itu apa? Mereka udah berjiwa jihad gitu. Apa di sana ada kajian atau apa? Sampai mendarah daging gitu. Iya, alhamdulillah. Pertama, karena ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada kelompok-kelompok yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. La yadhurruhum man khadalahum, yang tidak akan bergeming kepada siapapun yang coba memberikan madarat kepadanya, dan mereka akan seperti itu sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian ditanya, siapa mereka wahai Rasul? Mereka adalah orang-orang yang berada di Aqsa dan di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang di Aqsa dan di sekitarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan terus membangkitkan orang-orang yang akan membawa kemenangan. Dari dulu kan orang-orang Israel ini menyerang Palestina sejak 70 tahun yang silam kan. Sejak mereka merdeka, ngaku punya tanah, kemudian mulai mencaplok sedikit demi sedikit. Karena dulu nggak ada media masalahnya. Sebenarnya orang Yahudi itu sudah berusaha menggenosidakan Palestina sudah lama, ya, karena memang begitulah. Kemudian perang, gencatan senjata, perang lagi, gencatan senjata, sampai sekarang nggak kehitung tuh. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Palestina tetap tegak sampai hari ini. Ya mungkin karena terbiasa mereka hidup di negeri konflik, terbiasa mendengar ledakan-ledakan,
kemudian juga melihat bagaimana keluarganya yang mati syahid, entah ayahnya, entah ibunya yang terbunuh, entah anaknya, sehingga mungkin disitulah akhirnya mereka terbentuk karakternya, terbentuk jiwanya. Apalagi dikenal orang-orang Palestina itu paling menjaga Al-Quran. Anak-anak kecil itu paling cepat menghafal Quran. Bagi mereka aib kalau anak kecil tak hafal Quran. Aib sekali. Kalau ada anak-anak gak hafal Quran itu aib bagi orang-orang Palestina itu. Sementara kita tidak menganggap aib. Jangankan anak gitu, kita aja tidak hafal Quran, ya biasa-biasa saja. Jangankan Quran, juz amma aja biasa-biasa saja gitu. Jadi memang sudah mendarah daging Al-Quran itu di lisan-lisan mereka, anak-anak tuh. Makanya kenapa wanita-wanita Palestina berbahagia gitu ya kalau anaknya meninggal, bukan kayak kita sedih gitu setahun tak habis-habis sedihnya tuh. Mereka bahagia dan mereka mengatakan, terimalah anakku ya Rabb, terimalah anakku ya Rabb, katanya. Luar biasa. Bahkan lihat anak-anak kecil itu mengatakan di tempat kawan-kawannya dikuburkan di situ, dia mengatakan kami bermain di sini dan kami akan dikubur di sini, katanya. Itu anak-anak kecil ngomong begitu. Seolah-olah sudah, ya memang seperti itu lingkungan yang jelas, lingkungan yang membentuk mereka, dan tarbiyah orang tua mereka yang luar biasa, terlahir dari generasi ke generasi seperti itu. Makanya saya katakan peperangan Gaza itu bukan hanya sekedar dilihat saja hari ini, tapi cobalah petik pelajarannya. Apa sih yang kita bisa ambil pelajaran dari peperangan ini? Karena madrasah yang paling bagus dalam kehidupan kita itu bukan sekolah. Sekolah itu harus bayar. Tapi madrasah yang paling baik bagi kehidupan adalah melihat di sekeliling kita. Salah satunya lihat bagaimana kehidupan orang-orang Palestina. Walaupun mereka kesulitan, tidak ada yang berbuat jahat di sana. Coba bayangkan, kita saja di sini, kita lihat seperti saya contohkan tadi, ada gempa, ada apa gitu kan, ada aja penjarahan tuh. Ya, dijarah sana, dijarah sini, orang yang mau ngirim bantuan aja dicegat, belum sampai dah habis di jalan. Itulah memang beda adab kita dengan mereka. Mereka nggak ada itu. Kalaupun mereka seandainya belum makan 3 hari, mereka tidak mungkin mencuri. Mereka hanya memasrahkan diri kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Jadi mereka tawakal luar biasa. Boleh jadi itu yang menguatkan hati mereka sehingga mereka masih tetap hidup sampai hari ini. Dan seolah-olah tidak ada kesetresan bagi mereka. Kita mungkin jangankan di negeri konflik, nggak ada uang di dompetnya, stresnya seminggu tuh. Karena hubud dunianya kita dan takut matinya kita itu kadang-kadang seperti tawakalnya hilang. Nah, ini pelajaran besar yang harus kita ambil dari mereka gitu. Wallahu a'lam. Ya. Doa-doa kita yang supaya tidak ada di gunung lantakkan yang bisa menjadi macam doa keburukan itu, apakah kita minta jalan Allah? Ya, alhamdulillah, mendoakan keburukan kepada orang zalim itu disyariatkan. Nabi SAW yang mengajarkan. Ketika Nabi SAW mendengar 70 sahabat para pakar-pakar Quran dibantai di sekitar sumur Maunah, makanya kemudian peristiwanya disebut peristiwa Bi'rul Maunah. Karena ada kabilah Dakwan dan kabilah-kabilah yang lainnya itu datang kepada Rasul, pura-pura minta dikirim kepada mereka para penghafal Quran untuk mengajarkan Quran di kabilahnya. Tahu-tahu mereka berkhianat. Yang 70 sahabat pakar Quran itu dibunuh di dekat sumur Maunah tuh. Marah Nabi. Bahkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul sesedih itu ketika mendengar bahwa 70 pakar Quran dibantai di Bi'ru Maunah tuh. Maka kesedihan Rasul, akhirnya beliau melakukan kunut nazilah, dan itu sebab kenapa ada kunut nazilah tuh. 30 hari Rasul berkunut.
mendoakan kecelakaan kepada Dakwan dan juga kabilah-kabilah yang terlibat dalam pembunuhan 70 syuhada para penghafal Quran. Rasul melaknat dalam kunutnya. Kemudian juga ketika Rasul terlukai oleh musuh-musuhnya di perang Uhud, Rasul kunut dan melaknat orang-orang yang melukainya. Walaupun kemudian yang melukainya tahu-tahu masuk Islam kan, hidayah milik Allah. Ya. Tapi yang jelas, apakah kita boleh mendoakan keburukan? Bukankah dilarang kita mendoakan keburukan? Yang doa yang ada dosa dan putus silaturahim? Ya, kalau sesama Muslim. Tapi kita sedang berhadapan dengan Yahudi, kafir harbi, kafir yang memerangi Islam, yang jelas-jelas membunuh kaum muslimin. Ya jelas kita sangat disyariatkan untuk mendoakan keburukan, kehancuran kepada mereka. Karena Yahudi itu walaupun satu dunia memendamaikan dengan kaum muslimin, tidak akan damai. Damai sesaat nanti musuhan lagi, damai sesaat lagi musuhan lagi, karena tidak ada satu agama di permukaan bumi, mau Hindunya, mau Budanya, mau Konghucunya, mau menyembah batu, penyembah ular, penyembah gajah, semua disembah. Tidak ada satu agama di dunia ini yang paling memusuhi orang Islam melebihi Yahudi. Tidak ada. Sebutkan agama apa? Anggaplah orang-orang musyrik, para penyembah-penyembah berhala tuh. Walaupun orang menyembah berhala itu tidak lebih besar permusuhannya kepada orang yang beriman melebihi permusuhan Yahudi kepada kita. Kenapa? Karena Quran yang ngomong, la tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud walladzina asyraku. Engkau akan dapatkan manusia yang paling bermusuhan kepada orang-orang yang beriman. Pertama Yahudi, baru orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bayangkan, Yahudi diutamakan oleh Allah, baru setelah itu Allah bicara tentang orang-orang musyrik. Menunjukkan bahwa tidak ada satu agama di luar daripada Islam yang paling membenci Islam melebihi bencinya Yahudi ke dalam Islam. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, wadda kathiru min ahlil kitab an yaruddukum min ba'di imanikum kuffara hasadan. Dan kebanyakan ahli kitab, ayat ini maksudnya Yahudi walaupun disebut ahli kitab. Dan kebanyakan orang-orang Yahudi, mereka sangat menginginkan kalian untuk murtad dari agama kalian supaya menjadi kafir karena hasadnya yang besar kepada kalian. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak mungkin mereka damai. Gencatan senjata nanti gitu lagi, ya, nggak akan damai. Apalagi orang-orang Yahudi itu merasa mereka itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan kita. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran ucapan mereka itu, nahnu abna'ullah wa ahibbah, kami ini anak-anak Allah dan kami orang pilihan Allah. Itu yang menjadikan orang Yahudi itu merasa besar kepala, karena merasa mereka adalah orang pilihan Allah. Makanya Allah bantah dalam Al-Quran, kul falimatu adzibukum bidzunubikum. Hei Yahudi, kalau kalian merasa bahwa kalian itu anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan Tuhan, kenapa Allah azab karena dosa-dosa kalian? Kenapa bisa diazab oleh Allah? Kalau kalian orang pilihan jangan diazablah, berarti Allah sayang dengan kalian. Kenapa kalian diazab oleh Allah? Dihinakan. Bayangkan, dari zaman ke zaman orang Yahudi itu dihinakan, dijajah oleh orang-orang Babylon, kemudian dijajah orang-orang Persia, dijajah oleh orang-orang Romawi, dijajah oleh orang Mamalik, macam-macam tuh negara yang menjajah Yahudi itu. Kemudian jauh-jauh daripada itu di zaman Nabi Musa, bagaimana kemudian mereka dikutuk jadi kera dan babi, bagaimana mereka disambar halilintar kemudian mati, bagaimana diturunkan taun sampai ribuan mati. Kalau kalian orang-orang pilihan, kata Allah, qul falimatu adzibukum bidzunubikum. Katakan kepada orang Yahudi, kenapa kalian bisa diazab karena dosa kalian? Kalau kalian orang pilihan jangan diazablah. Berarti kalian bukan orang pilihan kalau begitu. Kalian orang hina dan dihinakan. Dan selamanya orang Yahudi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka umat perusak, dimanapun mereka berada akan merusak tuh. Orang Yahudi karena merasa besar kepala, itu orang umat pilihan. Dan itu terbukti dalam sejarah kan. Ketika sebelum Yahudi punya negara Israel, mereka sebagai tinggal di Australia, tinggal di Inggris, tinggal di Eropa, semua pengacau kan. Hampir negara tidak menyukai orang Yahudi. Semua negara manapun, negara kafir hatta sekalipun, tidak menyukai orang-orang Yahudi.
Karena mereka membuat kacau, merasa paling tinggi nasabnya menurut mereka itu. Apalagi jelas-jelas dalam Al-Quran mengatakan seperti itu, dan kita lebih yakin firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Yang lagi? Sampai hari kiamat, Ustaz? Iya, sampai hari kiamat, sampai kemudian mereka akan mengikut di belakangnya Dajjal. Kan Rasul mengatakan, Dajjal pertama kali muncul yang ikut siapa? 70.000 Yahudi Asfahan. 70.000 Yahudi Asfahan. Itulah para pengikut Dajjal sampai kiamat. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi dipecundangi orang-orang Islam. Mereka sembunyi di batu, batu pula bicara. Muslim ni Yahudi, bunuh dia. Sampai akan seperti itu. Karena umat Yahudi itu umat pengecut. Ketika terjadi Malhamatul Kubra, perang Armageddon yang disabdakan Rasul di akhir zaman, atau boleh jadi mungkin perang dunia ketiga, keempat, wallahu a'lam, ya kan? Tapi yang jelas bahwa tidak ada satupun Yahudi terlibat dalam peperangan. Yang terlibat itu antara Muslim dan orang-orang Salim saja. Kemana Yahudi? Ngumpat sembunyi. Ketakutan mereka. Maka sebab mereka ketakutan itulah salah satu penyebab Dajjal muncul, kata ulama. Kenapa Dajjal muncul? Karena marah kepada orang-orang Yahudi yang ngumpet tidak bergabung dengan tentara Nasrani menyerang orang Islam. Kata Nabi SAW bahwa Dajjal itu keluar disebabkan karena ghadabun yaghdab, karena ada yang menyulut kemarahan dia, makanya dia muncul. Dan salah satu yang menyulut kemarahan Dajjal itu karena orang Yahudi pengecut, sembunyi mereka. Makanya Dajjal menemui mereka, akhirnya Dajjal yang memimpin perang, di belakangnya 70.000 Yahudi Asfahan. Tetapi walaupun demikian, Dajjal bisa dibunuh oleh Isa bin Maryam, dan Yahudi pecundangi oleh kaum muslimin sampai batu, pohon, semua bisa bicara. Apabila ada orang Yahudi sembunyi, dikasih tahu persembunyiannya, kecuali satu pohon, kata Rasul, namanya Gharqad, ya. Dan itu ditanam tuh banyak-banyak di Israel tuh. Bocor hadis ini sama orang Israel tuh. Tanam betul-betul, karena hanya pohon itu yang tidak bicara masalahnya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, memang itu wataknya. Orang Yahudi itu memang mereka pengecut dari dulu. Sampai hari ini saya dengar belum ada tentara Yahudi yang berhasil masuk ke Palestina kan. Hanya putar-putar di jalur Gaza tuh. Karena kuatnya tentara mujahidin ini. Padahal kan saya katakan tadi, Palestina negara kecil, kecil sekali. Sudah kecil kemudian dikepung pula. Coba. Tapi tentara katanya Zionis Yahudi yang dengan peralatannya yang canggih-canggih, dengan tank-tanknya, bom-bom pesawatnya, tetap aja Palestina masih tegak hari ini. Masih tegak hari ini. Bahkan berita yang ada justru perang darat mereka sudah mulai kerepotan tuh melawan para mujahidin di sana, kan begitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi tentu kita tidak mungkin berharap banyak kemenangan kaum muslimin tanpa mereka bersatu. Baik yang ada di Palestina atau yang ada di luar Palestina, termasuk juga kita di sini. Dengan cara apa? Doa-doa kita. Karena doa itu sebenarnya kekuatannya lebih kuat dibandingkan nuklir manapun. Doa itu loh kekuatan doa. Bukankah nuklir juga itu kembali kepada takdir Allah? Kalau Allah takdirkan nuklir itu tidak meledak, ya nggak meledak lah, kan begitu. Maka yang bisa menolak takdir itu hanya doa. Bisa saja kemudian yang awalnya Palestina kalah karena banyaknya doa kaum muslimin di seluruh dunia, Allah ganti takdirnya, Israel yang kalah. Bisa saja terjadi seperti itu. Makanya penting kemudian berdoa ini, jangan remehkan sebuah doa. Karena doa itu tidak ada yang tahu nilainya kecuali para nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi. Lihat kapalnya Nuh, harusnya tenggelam dengan gelombang yang dahsyat seperti itu.
Dan kapal Nabi Nuh tidak secanggih kapal sekarang kan, tapi kenapa diselamatkan dari banjir besar? Karena doa Nuh yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan, tidak ditenggelamkan kapalnya. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Boleh, satu lagi boleh. Ya. Ustaz, yang pernah kita dengar bahwa kemenangan Palestina itu apa benar tanda-tanda kiamat? Ini sudah saya bahas. Apakah kemenangan Palestina tanda-tanda kiamat? Jangankan kemenangan Palestina, kematian Nabi SAW sudah tanda-tanda kiamat itu. Kata Nabi SAW, "U'dud baina yaday sa'ah, u'dud sittan baina yaday sa'ah." Ingatlah 6 perkara yang merupakan tanda-tanda menjelang kiamat. Salah satunya apa kata Rasulullah? Mauti, kematianku. Jadi kematian Rasul masuk tanda-tanda kiamat. Tapi Nabi sudah meninggal 14 abad yang silam, tadi kiamat-kiamat kan? Kalau yang dimaksud kiamat kecil, tanda kiamat kecil, ya, tanda kiamat kecil. Tapi kalau termasuk tanda kiamat besar, tidak. Tanda-tanda kiamat besar itu perkara-perkara yang gaib. Kita harus beriman. Sebagaimana kiamat perkara gaib, tanda-tandanya pun perkara gaib. Dua-duanya harus diimani. Kalau umpamanya Palestina menang, kiamat? Enggak juga. Palestina itu pernah dikuasai kaum muslimin di zaman Umar, ya enggak kiamat juga. Palestina pernah dikuasai di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, tidak kiamat juga. Karena hadis Nabi SAW itu umum. Kata Nabi SAW, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Salah satunya mauti wa fathul Baitul Maqdis, dan dibukanya Baitul Maqdis, kemenangan kepada Baitul Maqdis. Ini hadis ini umum. Yang kemenangan yang kapan? Yang mendekati kiamat itu. Boleh jadi mungkin Palestina merdeka, nanti dijajah lagi, merdeka, dijajah lagi, merdeka, sampai kapan? Jadi ini bukan menunjukkan tanda-tanda dekatnya kiamat, karena kiamat itu sudah dekat. Walaupun Palestina tidak merdeka pun memang kiamat sudah dekat. Dengan lahirnya Nabi SAW saja, kata Rasul, ana wasa'ah hakadha, kata Rasul, saya dan hari kiamat itu seperti ini. Kemudian merapatkan jarinya. Artinya sudah dekat dari diutusnya Rasul, kematian Rasul kepada hari kiamat itu. Karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada umat kecuali umat Muhammad. Mau nabi yang mana lagi muncul? Ya tinggal kiamat lah. Cuman kapan kiamatnya ini yang nggak tahu. Jangan kemudian kita memprediksi-prediksi, mencocok logikan dan begitu seterusnya. Ini perkara gaib, serahkanlah kepada Allah. Karena nanti kalau orang-orang Zionis Yahudi dengar, senang dia. Terus saja digaung-gaungkan. Nanti kalau Palestina merdeka, kiamat katanya. Nanti banyak orang Islam, tak jadilah, saya belum siap menghadapi kiamat katanya. Jangan merdeka dulu. Senang nanti itu Yahudi itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak benar kalau yang dimaksud dekat kiamat, ya kiamat kecil ya. Tapi kalau kiamat besar, Nabi aja tidak tahu, Jibril tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup ya. Jangan satu lagi ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.